Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, first of all, aku mau bilang nih, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan gak lupa juga aku mau bilang terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Giartama MPD yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di video ini. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Azimi Kurniawan, Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya dengan kelas A, dengan NIM digit terakhir 039. Nah, teman-teman, pada video kali ini, aku tuh bakal bahas mengenai pengamalan dari butir-butir Pancasila terkait konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Mau tahu lebih lanjut kan tentang videonya? Yuk simak videonya. Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun. Yang digunakan adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Apa sih ajaran Trias Politica Montesquieu? Jadi, ajaran Trias Politica Montesquieu adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, yang dimana masing-masing kekuasaan tersebut pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ngomong-ngomong mengenai Undang-Undang Dasar nih, apa sih hubungan antara Undang-Undang Dasar dengan Pancasila? Jadi, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terdapat 5 sila Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara loh, yang pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, teman-teman, ternyata hubungan antara Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila itu ada undang-undang yang mengaturnya juga loh. Yang pertama tuh, ada Pasal 1 Ayat 3, yang isinya sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Yang kedua, UU Nomor 10 Tahun 2004, yang isinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan yang ketiga, yaitu Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang isinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, sekarang udah tahu kan apa hubungan dari Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Sekarang kita masuk ke topik utama kita, yaitu pengamalan butir-butir Pancasila berkaitan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, implementasi atau pengamalan dari butir yang pertama tersebut adalah meyakini kepercayaan masing-masing dan jangan lupa untuk tetap harus saling menghormati loh. Nah, bisa dilihat dari ketiga foto tersebut. Dilihat dari foto tersebut bahwa semua umat-umat beragama saling merangkul satu sama lain dan saling menghormati. Dikarenakan kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun agamanya berbeda-beda, tapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Sekarang kita masuk ke butir kedua dari sila pertama, yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, bentuk implementasi atau pengamalan dari butir kedua sila pertama ini tentunya saling merangkul dan juga saling membantu antar umat beragama. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama tuh bisa dilihat dari foto yang pertama, yang dimana saling melangkul dan juga saling bekerja sama untuk memperbaiki halaman dari suatu gereja, yang dimana yang memperbaikinya bukan hanya umat Kristiani. Jadi, ini merupakan bentuk dari saling membantu antar umat beragama juga loh. Yang kedua, yaitu saling membantu untuk menjaga keamanan dari gereja pada saat hari-hari besar, yang dimana yang membantu menjaganya bukan hanya umat Kristiani. Maka dari itu, ini merupakan salah satu bentuk dari
saling membantu antar umat beragama. Dan yang ketiga itu adalah ada dua wanita yang dimana satunya itu orang Islam, juga satunya itu orang Kristen, yang dimana mereka saling membantu untuk menyeberang suatu jalan. Maka dari itu merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong antar umat beragama. Sekarang kita masuk ke butir ketiga dari sila pertama. Saling hormat menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, bentuk implementasi atau pengamalan dari butir ketiga sila pertama ini, tentunya kita itu harus saling menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Contohnya itu bisa dilihat dari foto ini, yang dimana gereja menunda jadwal ibadahnya menjadi lebih siang dikarenakan masjid di sebelahnya akan mengadakan sholat Idul Adha. Maka dari itu terlihat sekali nih contoh dari pengamalan butir ketiga sila pertama. Nah, sekarang kita masuk ke butir keempat sila pertama. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, bentuk implementasi atau pengamalan dari butir keempat sila pertama ini, tentunya kita tidak boleh memaksakan teman kita atau kerabat kita untuk masuk ke agama kita. Begitu juga mereka tidak boleh memaksa kita untuk masuk ke agama mereka. Dengan hal tersebut, kita akan mendapatkan kehidupan yang tentram dan juga damai antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama dari sila kedua ini yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, bentuk implementasi atau pengamalan dari butir pertama sila kedua ini, yang pertama itu tuh ada fotonya, yang dimana membantu orang-orang yang sedang terkena gempa. Itu merupakan salah satu bentuk dari tindakan kemanusiaan. Yang kedua, hampir sama saja, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, yaitu membantu anak-anak pedalaman dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas belajar, seperti buku, pena, dan juga pensil. Itu merupakan bentuk implementasi dari butir pertama, sila kedua. Sekarang kita masuk ke butir kedua, sila kedua. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, bentuk implementasi dari butir kedua sila kedua ini tentunya yaitu menghormati orang yang lebih tua. Seperti pada foto pertama, terlihat dua orang anak yang salim kepada kedua orang tuanya sebelum pergi ke sekolah. Dan yang kedua, ada seorang pemuda yang berjabat tangan dengan seorang nenek-nenek yang merupakan orang lebih tua daripada dia. Maka dari itu, ini merupakan implementasi dari butir kedua, sila kedua. Nah, sekarang kita masuk ke butir ketiga dari sila kedua. Berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, salah satu bentuk dari implementasinya itu adalah melerai teman-teman yang sedang berkelahi itu. Bisa dilihat dari kedua foto tersebut, ada seorang pemuda yang sedang melerai teman-temannya yang sedang berkelahi. Maka dari itu, ini merupakan salah satu bentuk implementasi atau pengamalan dari butir ketiga sila kedua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Butir pertama, sila ketiga. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Nah, bentuk implementasi dari butir pertama sila ketiga ini tentunya mencintai produk-produk dalam negeri. Contoh dari foto pertama tuh ada produk-produk makanan seperti Indomie, ada juga tolak angin. Gambaran kedua itu adalah batik yang merupakan kain khas Indonesia. Jadi, bentuk implementasinya itu merupakan mencintai produk-produk dalam negeri. Butir kedua, sila ketiga. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Nah, salah satu bentuk implementasi atau pengamalan dari butir kedua sila ketiga ini yaitu gotong royong. Seperti foto-foto yang ada tuh, itu merupakan tindakan gotong royong antar warga untuk membersihkan selokan dan juga jalan-jalan yang ada di kampung mereka. Maka dari itu, gotong royong merupakan salah satu bentuk implementasi dari butir kedua sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Butir pertama dari sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Nah, bentuk implementasi atau pengamalan dari butir pertama sila keempat ini yaitu memilih ketua kelas, seperti pada foto pertama itu tuh. Yang kedua, memilih wakil rakyat dengan cara pemilu. Dan yang ketiga, seperti yang sedang kita laksanakan saat ini, yang sedang marak-maraknya di perkuliahan, yaitu mencari ketua organisasi. Nah, itulah implementasi dari butir pertama sila keempat. Butir kedua sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, bentuk implementasi atau pengamalannya pada saat di kelas nih, misalnya lagi ada diskusi kelompok, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tidak boleh membuat orang lain itu harus setuju dengan pendapat kita. Yang kedua, seperti pada foto itu, ada kedua orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Tentu itu tidak boleh. Maka dari itu, ini adalah dua bentuk implementasi dari butir kedua sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pertama, sila kelima, tidak bersifat boros. Nah, bentuk implementasi dari butir pertama sila kelima yaitu tidak boros tentunya. Seperti pada foto pertama tuh, tidak boleh boros dalam berbelanja. Dari foto kedua, tidak boleh boros dalam penggunaan air. Itu airnya tetap hidup walaupun tidak digunakan. Tentu tidak boleh ya guys. Dan pada foto ketiga, penggunaan skalar yang terlalu berlebihan yang bisa membuat tagihan listrik bocor. Maka dari itu, ini merupakan bentuk-bentuk implementasi dari butir pertama sila kelima. Butir kedua sila kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bentuk implementasi dari butir kedua sila kelima ini tuh ada banyak banget. Nah, contohnya itu yang pertama, ugal-ugalan atau berkonvoi di jalan raya, yang dimana pengguna jalan raya itu kan banyak banget tuh teman-teman. Nah, kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dengan berugal-ugalan dan konvoi yang bisa mengganggu ketertiban lalu lintas dan mengganggu masyarakat sekitar. Yang kedua, langsung belok ke tempat yang tidak boleh dibelok. Maka dari itu nggak boleh banget, karena dapat mengganggu masyarakat sekitar yang ingin berlalu lintas di jalan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu membakar hutan. Itulah 3 bentuk implementasi dari butir kedua sila kelima. Nah guys, itu tadi pembahasan mengenai pengamalan butir-butir Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Aku harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.